Oke, good afternoon teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan materi ini sentences with inverted subject and verbs. Jadi kalimat di mana subjek dan kata kerja yang merupakan komposisi utama dari sebuah kalimat itu posisinya dibalik. Umumnya kan biasanya gitu ya template-nya yang muncul pertama kali urutan dalam kalimat adalah subjek dulu, kemudian kata kerjanya. Tapi ada beberapa situasi yang memperbolehkan atau malah mengharuskan gitu ya posisi subjek dengan kata kerja itu ditukar urutannya. Subjects and verbs are inverted in a variety of situation in English. Ada beberapa situasi gitu ya yang mengharuskan malah satu kata kerja dengan subjeknya itu ditukar posisinya. Inverted subject and verb occur most often in the formation of a question. Contohnya dalam bentuk pertanyaan. To form a question with a helping verbs, untuk membentuk sebuah kalimat tanya dengan bantuan kata kerja bantu seperti modals ya, auxiliary verb seperti be, have, can, could, will, would dan lain-lain. The subjects and helping verbs are inverted. Jadi uh, kata kerja dengan subjek dengan kata kerja utamanya itu dibalik. Gitu. Jadi yang muncul adalah models duluan, kemudian subjek, kemudian kata kerja. Contohnya, he can go to the movies. Ketika kalimat ini berupa pernyataan atau statement, dia bisa pergi ke bioskop. Tapi ketika jadi kalimat tanya, dibalik posisi he dengan can. Jadi can dulu. Can he go to the movies? Bisakah dia pergi ke bioskop? Gitu ya. Jadi posisinya dibalik. Yang tadinya he dulu, jadi can dulu. Tapi kalimatnya kalau yang satu, yang subjek dulu itu adalah statement, sedangkan kalau yang kata kerja dulu menjadi question. Contoh lainnya, you would tell me the truth. Kamu akan menceritakan kepadaku kenyataannya, kebenarannya. Tapi ketika jadi kalimat tanya, would you tell me the truth? Kata would yang tadinya ada setelah you menjadi muncul di depannya. Kalau tell tetap berada di setelah subjek you. Jadi yang dirubah adalah helping verbs atau auxiliary verbnya. Contoh lainnya, she was sick yesterday. Dia sakit kemarin. Ketika jadi kalimat tanya, was merupakan verb be dibalik, ditarik ke depan sebelum subjeknya. Was she sick yesterday? Apakah dia sakit kemarin? To form a question when there is no helping verbs in the sentence, the helping verb do is used. Kalau tadi kalimatnya ada modals atau ada verb be. Nah, kalau tidak ada, itu kita harus memecah dulu kata kerjanya. Contohnya kalimat he goes to the movies. Nah, dalam kata goes itu ada kata does dengan go. Maka kita pecah dulu kata goes jadi does dan go. Kemudian kata does kita tarik ke depan sebelum subjeknya he. Menjadi does he go to the movies. Contoh lainnya, you told me the truth. Kamu menceritakan padaku kenyataannya. Nah, kata told yang merupakan verb 2, kalau tadi kan goes itu verb 1, tapi dia untuk mengikuti orang ketiga tunggal, pronoun he, maka ditambahkan es, ditambahkan es. Sehingga menjadi goes. Nah, goes ketika dipecah menjadi does dan go. Tapi kalau contoh berikutnya, you told me the truth, told-nya adalah verb 2. Maka kita harus kembalikan dulu ke kata dasar. Seperti tadi goes, jadi go gitu, dan does. Kata told itu kita pecah jadi did dengan tell. Tell-nya tetap setelah subjek you, did-nya ditarik ke depan subjeknya. Sehingga kalimatnya berbunyi, did you tell me the truth? Nah, selain bentuk pertanyaan seperti ini, ada situasi-situasi lain yang mengharuskan kita membalikkan posisi antara subjek dengan kata kerja. Yaitu ada 5. Kalau yang pertama ya, question with words such as what, when, why, where, and how. Tapi ini karena bentuk
semua bentuk pertanyaan dalam TOEFL test itu adalah statement ya, terutama yang di session kedua, semua pertanyaannya kan dalam bentuk kalimat. Berarti yang yang contoh pertama ini dalam bentuk kalimat biasanya tidak ada. Kalaupun ada itu nanti 5W1H-nya muncul sebelum subjek, tapi kata kerjanya tetap setelah subjeknya, tidak di depan subjeknya, karena dia bukan lagi pertanyaan. Jadi when, where-nya itu hanya muncul di situ sebagai konektor biasanya, seperti yang sudah kita pelajari. Jadi tidak dalam bentuk pertanyaan lagi. Nomor 2, situasi kedua. After some place expression. Jadi kalimatnya diawali atau klausanya gitu diawali place expression atau adverb of place. Situasi ketiga, after negative expression. Jadi kalimat yang diawali ekspresi negatif. Negatif itu apa? Ingat ya, kalau dalam bahasa Inggris yang dinyatakan kalimat negatif dengan positif itu bukan dari maknanya. Seperti misalkan kata steal, artinya mencuri. Oh, dia negatif. Bukan seperti itu. Negatif maksudnya adalah ketika dalam satu kalimat terdapat kata not. Seperti misalkan uh, he does not listen to me. Dia tidak mendengarkan saya. Nah, kata does not itu kan ada not-nya. Berarti kalimatnya negatif gitu. Atau uh, kata-kata lain nanti kita pelajari satu persatu. Gitu. Tapi yang jelas negatif itu bukan dari makna satu kalimat dinyatakan negatif, tapi dari ada atau tidaknya kata not di situ. Kemudian ada kondisi situasi conditional, artinya syarat gitu. Seperti sebab akibat, kalau dia sesuatu maka dia akan begitu. Kalau dia hal lain maka hasilnya akan lain. Gitu. Jadi conditional namanya, pengandaian. Kemudian ada juga situasi uh, comparison, perbandingan ketika dua hal atau lebih dibandingkan. Yang dibandingkan ini bukan hanya dua hal, tapi juga kondisi sekarang dengan kondisi masa lalu, misalkan. Hal-hal seperti itu. Tidak selalu mesti dua hal. Kita lihat ini situasi yang pertama ya. Invert the subject and verb after with question words. There is some confusion about when to invert the subject and verb after question word, such as what, when, where, why, and how. This word can have two very different functions in a sentence. First, they can introduce a question, and in this case, the subject and verb that are follow are inverted. Jadi kalau kalimat diawali 5W1H itu dan dia adalah kalimat tanya, maka posisi subjek dengan kata kerjanya akan ditukar. Tetapi kalau tidak, berarti tidak perlu ditukar. Dan balik lagi, kalimat dalam soal TOEFL terutama yang kedua gitu ya, itu biasa section kedua, structure and written expression comprehension itu biasanya tidak, bukan biasanya, hampir tidak pernah ada, saya nggak pernah menemukan yang bentuknya kalimat seperti tiga contoh ini. Where is the homework? Subjeknya bukan what. Subjek dalam kalimat ini adalah the homework. Tetapi kata kerja is ditaruh sebelum subjeknya. Sama seperti kalimat when can I leave? Kata kerjanya can. Subjeknya adalah I. Kemudian, where are you going? Kata kerjanya adalah are, subjeknya adalah you. Nah, kata leave dengan going di sini adalah seperti kalimat kata kerja utamanya gitu, tetapi ada kata bantunya. Nah, yang ditarik adalah kata bantu. Kata utamanya, kata kerja utamanya tetap berada di setelah subjeknya. Also, this word can join together two clauses, and in this case, the subject and the verb that follow are not inverted. Jadi kalimat kata si 5W1H tadi gitu ya bisa juga muncul dalam atau sebagai konektor dalam kalimat yang memiliki dua klausa ini adverb clause ya. Nah, kalau sebagai konektor, maka kalimatnya tidak perlu dibalik antara subjek dengan kata kerjanya. Misalkan, I do not know what the homework is.
Kata kerjanya adalah is, dia tetap muncul setelah subject the homework. When can I leave? I will take the first train. When I can leave. Jadi kata kerjanya can leave, subjeknya I. Do you know where you are going? Nah, ini kalimat tanyanya sudah ada di do you know. Maka where you are going tidak perlu ditukar menjadi where are you going. Tetapi tetap subjek dulu, kemudian baru kata kerja are going. Tidak ditukar. Kalau kalimatnya atau 5W1H-nya, question tag-nya merupakan konektor fungsinya dalam satu kalimat yang memiliki dua klausa gitu. Dan balik lagi, kalimat dalam soal untuk comprehension kedua test TOEFL itu semuanya adalah statement, tidak ada yang question. Jadi sebenarnya tidak perlu dibalik. Contohnya, the lawyer asked the client why bla 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 it. Nah, jawabannya adalah yang he did it. Karena subjeknya ini kan bukan kalimat tanya. Why-nya di sini adalah konektor. Sehingga subjeknya tetap harus muncul duluan he sebelum kata kerja did. He did it. Kita lihat. Jadi ini sebenarnya yang belum di. Jadi karena tidak akan ditemukan ya, jadi sebenarnya kita hanya perlu mengingat bahwa tidak perlu terkecoh gitu ya. Kalau dianya statement sebagai konektor, maka urutannya tetap subject plus verb. Seperti ini contoh nomor 1, the phone company is not certain when will the new directories be ready. Yang kedua, the professor does not understand why so many students did this poorly on the exam. Kalau yang pertama itu when will, dia dibentuk seperti kalimat tanya. Padahal ini adalah pernyataan. Jadi salah. Jadi subjeknya the new directories muncul setelah kata kerja will. Sedangkan kalau nomor 2, why so many students did poorly, ini kata kerjanya adalah did. Subjeknya adalah so many students. Maka urutannya tetap karena dia adalah pernyataan. Nomor 3, how new students can get information about parking. Ini kalimat tanya ya. Seperti kita lihat di akhir kalimatnya ada tanda tanya. Maka harusnya ditukar menjadi how can new students get information about parking. Harusnya kalimatnya bunyinya seperti itu. Karena ini diakhiri kalimat, diakhiri tanda tanya. So this sentence is a question. Nomor 4. Where is the cheapest to get typist copies printed? Where is it the cheap? Where is it cheapest? Where is it cheapest to get typeset copies printed? Ini sudah betul karena kalimat tanya gitu ya. Diawali where, kemudian is it cheapest? Kata kerja is, subjeknya it, ditukar karena kalimat tanya. Kemudian nomor 5. Only the pilot can tell you how far the plane can go from one tank of fuel. Di sini only the pilot can tell you. Kalimatnya ini nanti belum kita pelajari ya, ada di penjelasan berikutnya, tapi kalimat ini adalah betul ya. Karena diawali kata only. Nah, only adalah salah satu kata yang menjadikan kalimat itu negatif. Maka betul subjek can muncul sebelum, sorry ini you-nya adalah objek ya, sorry. You-nya adalah objek, ini only-nya memang nanti seperti membuat kalimat itu negatif, tapi dalam kalimat ini subjeknya adalah the pilot, kata kerjanya can tell. Gitu. Jadi ini tetap benar.
Tapi nanti kita juga akan ketemu bagaimana only itu menjadi penanda yang negatif sehingga subjek dan verbnya harus ditukar. Nomor 6. What type of security does he prefer for his investment? Ini kalimatnya, what type of security does he prefer? Subjeknya sebenarnya adalah he. Kata kerjanya does prefer. Kemudian dia diawali kalimatnya dengan what, diakhiri dengan tanda tanya. Berarti ditukar seperti ini posisinya antara subjek dengan verb sudah betul. Nomor 7. Not even the bank president knows when the vault will be opened. Ini sudah betul ya. Subjeknya adalah the president. Kemudian ada kata kerjanya adalah knows. When di sini adalah konektor. Kemudian subject the vault dengan kata kerja will be open. Betul. Nomor 7. How long it has been since you arrived in the United States? Ini kalimatnya diakhiri tanda tanya, maka kata kerja dan subjeknya harus ditukar. How long it has been? Subjeknya it, kata kerjanya has been. Ini salah karena kalimatnya adalah kalimat tanya. Maka harusnya has it been. Nomor 9. The jury doubts what the witness said under cross-examination. The jury doubts what the witness said. Kata what di situ adalah sebagai konektor untuk, ya kata what ini adalah konektor untuk subject the witness dengan kata kerja said. Maka nomor 9 ini sudah betul. Tidak perlu ditukar. Nomor 10. Do you know why he wants to take an extended leave of absence? Ini kalimat tanyanya sudah diwakili oleh do you know. Maka why he wants tidak perlu ditukar lagi. Berarti nomor 10 ini sudah betul. Kita lanjut ke skill 16, ya ini invert the subject and verb with place expression. Ini biasanya kalimatnya diawali oleh ekspresi yang menunjukkan tempat. Tidak mesti selalu nama tempat gitu ya. Yang penting dia menunjukkan nama tempat. After ideas expressing place, the subject and verb sometimes invert in English. Jadi sometimes ya, tidak semuanya, tidak selamanya. Tapi ini yang kita pelajari adalah yang ditukar. This can happen with single words expressing place, such as here, there, or nowhere. Jadi kalau nama tempatnya itu katanya terdiri dari satu, seperti here, there, atau nowhere. Nowhere itu kan tidak di mana-mana ya. Nah, dia tetap menunjukkan tempat. Walaupun tidak di mana-mana, tempatnya tidak jelas gitu, tapi tetap dia merupakan place expression. Kita lihat contohnya. In the first example, the place word here causes the subject book to come after the verb is. Jadi ini tadi contohnya di sebelah sini ya. So, contohnya adalah here is the book that you lend me. Kata here merupakan place expression, kemudian subjeknya adalah the book, karena dianya satu, maka kata kerjanya is. Di sini terlihat ditukar karena ada place expression here. Contoh kedua, there are the keys that I thought I lost. Di sini ada penanda there. Itu loh, di sana gitu. Walaupun kalau di sini there-nya itu ketika menemukan oh itu gitu ya, seperti menunjuk, tapi sama ini juga menunjukkan ke tempat. Diikuti kata kerja are mendahului subject the keys. Nowhere have I seen such beautiful weather. Ini tidak di mana-mana gitu ya, tidak di mana-mana saya melihat. Nah, tapi yang ditarik ke depan hanya modelsnya saja, yaitu have. Seen-nya tetap setelah subject I. Gitu. Jadi ada yang ditukar ketika kalimatnya diawali oleh ekspresi yang menunjukkan kata tempat.
Kita lihat contoh lainnya. The subject and verb can also be inverted after prepositional phrases expressing place. Kalau tadi contoh 3 kata merupakan penunjuk tempat yang terdiri dari 1 kata. Ini yang berikutnya itu diawali oleh prepositional phrase. Jadi frase yang diawali oleh preposition seperti in, around, atau beyond, kemudian diikuti lokasi gitu ya, nama tempat. Contohnya, in the closet are the clothes that you want. In, dia kan preposisi the closet. Kehilangan kemampuannya jadi subjek gitu ya. Karena dia menjadi object of preposition. Tapi diikuti kata kerja are. Are di sini sebenarnya merupakan kata kerja untuk subjek the clothes. Jadi dibalik. Rumusnya tetap sama, in the clothes tidak bisa jadi subjek karena dia adalah object of preposition. Maka kata kerja are di sini itu merujuknya pada subject the clothes. Kita lihat contoh kedua. Around the corner. Around adalah preposition. The corner adalah kata benda yang bisa jadi subjek sebenarnya. Tapi karena ada around, dia kehilangan kemampuan itu. Maka kata kerja is di sini sebenarnya mengikuti Sam's house. Jadi Sam's house is around the corner. Ketika dibalik gitu ya, menjadi berputar. Yang biasanya di akhir jadi di depan seperti kata Sam's house, kemudian diikuti kata kerjanya dulu yaitu is, maka belakangnya baru place expression gitu. Kita lihat contoh ketiga, beyond the mountains. Beyond adalah preposition, the mountains adalah noun. Tapi karena dia didahului preposition, maka kehilangan kemampuannya untuk jadi subjek. Subjeknya sebenarnya adalah the town. Karena the town-nya adalah singular, maka kata kerjanya pakai lies. Lies di sini terletak berada ya, bukan berbohong. Beyond the mountains lies the town where you will live. Jadi posisi subjek the town bertukar dengan kata kerja lies. It is important and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert after place expression at the beginning of a sentence only when the place expression is necessary to complete the sentence. Jadi yang ditukar antara posisi subjek dengan kata kerjanya itu hanya ketika penunjuk tempatnya itu penting untuk melengkapi si kalimat. Coba kita bedakan 2 kalimat di bawah ini. In the forest are many exotic birds. In the forest, I walk for many hours. Untuk contoh pertama, itu ditukar. Kenapa? Karena many exotic birds merupakan subjeknya untuk kata kerja are. Sedangkan untuk yang kedua, in the forest I walk for many hours, subjeknya adalah I. Kata kerjanya walk, tidak berubah. Gitu. Karena for many hours is complete without the place expression. Artinya walaupun in the forest ini dihilangkan, I walk for many hours itu merupakan kalimat yang utuh. Tapi kalau yang pertama, misalnya ketika dia dibalik, many exotic birds are, maka in the forest-nya ini harus wajib muncul. Sehingga kalimatnya bisa berbunyi many exotic birds are in the forest. Tapi kalau in the forest-nya dihilangkan, akan hanya ada many exotic forests are saja. Kalimatnya tidak komplit. Maka untuk mengetahui komplit atau tidak komplit, kita bisa coba tukar posisi antara subjek dengan kata kerjanya sesuai dengan posisi yang pada umumnya, yaitu subjek dulu baru verb. Kalau setelah verb itu tidak ada lanjutannya, artinya tidak komplit kalimat itu, maka subjek dengan kalimat utama dalam kalimat yang diawali oleh place expression wajib untuk ditukar posisinya. Kita lihat contoh berikut ini. On the second level of the parking lot, bla 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 is empty, are empty, some empty stalls are some empty stalls. Nah, di sini kalau yang A, on the second level of the parking lot is empty.
berarti ini uh, on the second level atau the parking lot itu harus jadi subjek untuk kata kerja is. Padahal adanya on dengan off di sini menjadikan the second level dengan the parking lot itu tidak bisa jadi subjek. Karena dia adalah keduanya adalah object of preposition. Maka yang A tidak bisa kita pilih. Begitu juga dengan yang B. Tidak bisa kita pilih karena di sini empty-nya merupakan adjective. Kita lihat kalau yang C, some empty stalls are, ini juga sama. Bukan sama, sorry. Kalau ini masih sama, maksudnya sama adalah seperti pola pada umumnya. Subjek dulu, some empty stalls, baru kata kerja are. Artinya tidak ditukar. Padahal kalimat ini diawali oleh place expression berupa object of preposition, nama lokasi tempat, prepositional phrase yang menunjukkan tempat. Maka yang benar adalah yang D. Karena harus dibalik antara kata kerja are dengan subject some empty stalls. Harus dibalik dulu baru bisa. Kita lanjut. Nah, jadi posisinya gitu ya, kita harus tentukan dulu apakah place expression ini wajib atau dibutuhkan necessary untuk melengkapi kalimat atau tidak. Kalau necessary berarti harus ditukar. Maksudnya contohnya necessary atau tidak tadi apakah setelah kata kerja masih bisa lengkap ketika posisinya dibalik, kata kerja jadi setelah subjek, posisinya masih masuk kalimatnya masih masuk akal atau tidak ketika place expression-nya dihilangkan. Jadi posisinya seperti ini. Kalau dia tidak dihilangkan, bukan tidak dihilangkan, ketika dia dihilangkan kalimatnya masih utuh, artinya tidak wajib kalimat itu ada di situ, maka harus dibalik. Tidak harus dibalik, sorry. Nanti bisa dibubuhi koma, seperti contoh ini. Artinya di sini, I studied very hard, itu sudah masuk akal gitu. Tanpa perlu dibalik, walaupun kalimatnya diawali in the classroom. Nah ini biasanya kalimat yang seperti ini harus dibubuhi koma antara prepositional phrase dengan subjek dan kata kerja utamanya ketika dia ditaruh di awal kalimat. Oke, kita coba kerjakan latihannya. Nomor 1, in front of the house were some giant trees. Ini coba kita balik dulu. Kan ini subjeknya adalah were. Kemudian, sorry, kata kerjanya were, subjeknya adalah some giant trees. Ketika kita balik, some giant trees are, itu ketika place expression yang di depannya itu in front of the house-nya dihilangkan, kalimatnya kan tidak jadi tidak masuk akal. Maka ini harus dibalik gitu ya. Maka kalimat nomor 1 sudah betul. Nomor 2, there a big house is in the corner. Nah ini kalimatnya salah. Karena there adalah subjek palsu ya, kita sadari, kita harus ingat. Maka subjek dari kalimat ini adalah a big house. Sehingga karena there adalah penanda atau place expression, maka harusnya subjeknya adalah setelah there. Sehingga kalimatnya berbunyi, there is a big house on the corner. Subjeknya adalah a big house, kata kerjanya is, tapi posisinya dibalik. Nomor 3, in the cave was a vast treasure of gems and jewels. Ini diawali prepositional phrase in the cave. In the cave was a vast treasure of gems and jewels. Ini sudah betul ya, karena diawali place expression.
prepositional phrase berupa tempat, maka harus kata kerja dulu, baru subject a vast treasure. Karena vast treasure-nya dihitung satu, walaupun mungkin nanti harta karunnya banyak, tetap kata kerjanya pakai was. Karena dihitungnya satu. Nomor 4. To the north, the stream is that the settlers will have to cross. To the north, the stream is that the settlers will have to cross. Nah, nomor 4 ini, to the north, itu nama tempat ya. The stream is that the settler. To the north of the stream, mungkin ya, is the settler will have to cross. Ini ada dua kata kerja is sama juga dan ada juga will. Oh, jadinya subjeknya sebenarnya ini will have to itu untuk kata kerja untuk subjek the settler. The stream itu subjek kata kerjanya is. Karena diawali the north maka harusnya to the north is the stream that the settler will have to cross. Jadi kalimatnya masih salah. Nomor 5. Around the corner are the offices that you are trying to find. Around the corner adalah prepositional phrase menunjukkan tempat. Kemudian ada kata kerja are dengan subjek di offices. Ini juga ini sudah betul ya. Jadi harusnya yang nomor 4 tadi polanya seperti ini. Gitu. Verb be dulu baru subjeknya. Nomor 6. At the Italian restaurant, was the food too spicy for my taste? Harusnya ini the food at the Italian restaurant was too spicy for my taste. Jadi ini yang salah adalah subjeknya ya. Harusnya subjeknya ada di awal. Gitu. Sehingga at the Italian restaurant itu menjadi object of preposition ataupun bisa jadi adverb of time. Sorry, adverb lagi. Adverbial clause yang memberi keterangan pada subjek the food. Makanan di mana? Di restoran Itali. Makanan mana yang terlalu pedas? Makanan di restoran Itali. Gitu. Nomor 7. Nowhere in the world farmers can grow such delicious food. Ini ada penanda tempat nowhere ya. Berarti harus dibalik. Nowhere in the world can farmer grows. Gak ada S-nya ya. Can farmer grow such delicious food? Jadi kalimat ini nomor 7 masih incorrect. Nomor 8, in the backyard, the 2 trees are that need to be pruned. In the backyard are the 2 trees that need to be pruned. Jadi are-nya harusnya setelah backyard. Karena nanti that itu menjadi konektor dan subjek untuk kata needs. Kenapa needs-nya tidak pakai S? Karena dia menggantikan trees. In the backyard, the 2 trees are the 2 trees that need to be pruned. Atau mungkin biasanya karena ininya pohonnya kan yang dipangkas ya, dia kan bukan yang aktif, menjadi mungkin are the trees needed to be pruned gitu ya. Jadi in the backyard are the 2 trees needed to be pruned. Misalkan karena pohonnya kan jadi pasif ya. Nomor 9, around the recreation hall and down the path are the tents where we will be staying this week. Ini sudah betul ya. Subjeknya adalah the tents. Kata kerjanya are. Where we will be staying sudah betul walaupun ada where karena bukan pertanyaan. Maka subjek we dulu baru kata kerja will be staying. Nomor 9 sudah betul. Nomor 10. In the apartment next to mine, a man and a woman were having a heated discussion. In the apartment next to mine,
Nah ini gitu ya, ketika in the next apartment next to mine dihilangkan, kalimatnya kan jadi a man and a woman were having a heated discussion. Itu kalimatnya betul. Berarti kalimat ini tidak perlu ditukar antara subjeknya yaitu a man and a woman dengan kata kerja were. Cukup di sini setelah kata mine berikan koma gitu ya. Jadi kalimatnya sudah betul. Tidak perlu ditukar, tidak perlu diinverted antara subjek dengan kata kerjanya. Kita lanjut ke skill 18. Ini kita menukar subjek dan kata kerja ketika ada negatif di situ. The subject and verb can also be inverted after certain negatives and related expression. Jadi kata-kata yang negatif itu tadi bukan maknanya, tapi adalah si katanya memiliki not gitu ya. Contohnya no, not, never. Never itu kan not ever ya. Kalau dia ada di awal kalimat. Tapi selain tiga kata tadi ada juga kata-kata lain seperti misalkan hampir. Nah, itu juga nantinya negatif masuknya gitu ya. Only juga hanya gitu itu juga nanti jadi negatif. Kita lihat di sini contohnya, not once did I miss a question. Sebenarnya subjeknya adalah I, kata kerjanya did miss, berarti past tense gitu ya. Jadi I did not miss, not even once gitu ya, a question. Jadi sama ini dibalik, tapi dibaliknya karena ada negatif di awal kalimat, bukan positif. Not once did I miss a question. Jadi saya melewatkan pertanyaannya tuh nggak cuma sekali. Never has Mr. Jones taken a vacation. Ini subjeknya adalah Mr. Jones, kata kerjanya adalah has taken, has never taken. Jadi Mr. Jones tidak pernah ambil liburan, tidak pernah pergi berlibur. Nomor 3, at no time can the woman talk on the phone. At no time can, ini kata kerja can talk, subjeknya the woman. Ini berarti tidak bisa ditelepon jam berapapun gitu ya si perempuan itu. Certain words in English such as hardly, barely, scarcely, and only act like negatives. Jadi seperti tadi no, not, never. Kata lain yang juga bisa dianggap sebagai negatif adalah hardly, barely, scarcely, dan only. Jadi hampir, hanya gitu ya. Biasanya kan kalau hanya satu. Biasanya itu kan hampir tidak ada gitu. Makanya dia masuknya ke dalam negatif. Contohnya, hardly ever does he take time off. Dia hampir tidak pernah cuti. Almost never. Jadi hardly ever itu maknanya sama dengan almost never. Artinya hampir tidak pernah. Only once did the manager issue overtime paycheck. Hanya sekali si manajer mengeluarkan nota lembur. Ya. Jadi only once di sini sama gitu, almost never, hampir tidak pernah. Karena kalau sekali itu kan cenderung lebih dekat ke tidak pernah ya. Jadi disamakannya mengikutinya ke negatif. Contoh lainnya, when a negative expression appears in front of a subject and verb in the middle of a sentence, the subject and verb are also inverted. Jadi kalau kalimatnya diawali oleh negative expression, maka subjek dan kata kerjanya itu harus ditukar juga. This happens often with the negative words neither or nor. Ini sama seperti negatif untuk kata neither atau nor. Contohnya, I do not want to go and neither does Tom. Saya tidak mau pergi. Begitu juga dengan Tom. Nah, neither does Tom itu subjeknya adalah Tom. Kata kerjanya does. Cukup does saja karena go-nya sudah terwakili oleh induk kalimat sebelumnya. Gitu. Maka perlu ditukar antara subjek Tom dengan kata kerja does. Contoh kedua, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss.
Sekretaris itu tidak mendatangi, tidak hadir rapat, begitu pula dengan bosnya. Jadi neither nor ini juga nanti dibalik. Padahal dia munculnya tidak di awal kalimat, tapi bisa di tengah kalimat. Dibatasi koma dulu, baru kemudian nor. Ini seperti uh, ya neither nor ya, tapi tidak mesti dua-duanya muncul dalam satu paragraf yang sama, tidak mesti correlated conjunction yang berpasangan gitu, tidak perlu seperti apa, not only but also, either or, neither nor. Nah, untuk neither nor dalam hal negatif ini bisa muncul salah satunya saja dalam satu kalimat, tidak mesti harus dua-duanya. Kita lihat contoh lainnya. Only in extremely dangerous situation, bla bla bla, stopped. Hanya dalam situasi yang sangat membahayakan, karena ini diawali kata only yang merupakan negative expression, maka kalimatnya harus dibalik antara subjek dengan kata kerja induk kalimatnya. Di sini baru ada kata stop. Berarti kalimatnya nanti uh, harus ada apa? Harus ada models gitu ya. Di sini yang A tidak ada model, tidak usah kita pilih. Yang B ini tidak dibalik, tidak diputar. Will be-nya sebagai kata kerja muncul setelah subject the printing presses. Yang C, that the printing presses will be, ini juga sama. Will be-nya ada di setelah subject the printing presses. Berarti yang bisa adalah yang D. Will the printing presses be stopped? Hanya dalam situasi yang sangat membahayakan, the printing presses, tempat percetakan akan berhenti beroperasi gitu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jadi ini selain tadi no, not, never, ada beberapa kata lain yang menjadikan sebuah kalimat yang maknanya itu negatif gitu ya. Seperti barely, hardly, only, rarely, scarcely, seldom. Jadi urutannya atau polanya adalah negative expression dulu, baru kemudian kata kerja dan subjeknya. Rarely they were so happy. Kalimatnya sebenarnya urutannya adalah they were rarely so happy gitu. Jadi ditukar antara subjek dengan kalimatnya. Kita lihat latihannya. Nomor 1. Never the boy wrote to his sister. Never the boy wrote to his sister. Di sini subjeknya adalah the boy. Kata kerjanya adalah wrote. Diawali oleh kata negatif. Never. Berarti harusnya di-inverted antara subjek dan kata kerjanya. Maka harusnya never did the boy write to his sister. Karena wrote-nya kan verb 2, maka harus dipecah dulu antara wrote menjadi did dengan write. Nomor 2, on no occasion did they say that to me. Nah ini on no occasion-nya merupakan place expression, artinya tidak di kesempatan manapun gitu ya mereka mengatakan itu kepadaku. Mengatakannya itu said, tapi karena ini inverted maka harus ditukar dulu. Nomor berikutnya, Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Nah ini ada negatifnya itu setelah koma, berarti yang di inverted yang setelah koma. Kalau depannya sudah betul ya, Steve
Did not win. Subjeknya Steve, kata kerjanya did not win. Kemudian ada negative expression nor. Kemudian ada subjek he, kata kerjanya expected ya karena ininya past tense. Sehingga kata expected dipecah dulu. Did dan expect. Jadi nomor 3 sudah betul. Nomor 4. Only once in my life gone have I to New York. Ini diawali oleh only once ya, hanya sekali gitu, kan hampir tidak pernah, berarti dia juga masuk ke dalam negatif. Tapi di situ subjek I diawali oleh kata gone. Padahal kan harusnya yang ditarik ke depan adalah helping verbs-nya atau modals. Sehingga yang harusnya ditarik adalah have. Yang berada setelah I harusnya tetap gone. Kalimatnya harusnya berbunyi have I gone. Nomor 5. Did he go out of the house at no time? Nah ini kalimatnya diawali did. Harusnya kalimat tanya. Ya ini saja sudah salah gitu. Ada negatif tapi di belakang. Harusnya kan yang bisa dibalik hanya di depan ya. Kecuali mungkin negative expression neither nor itu baru boleh di tengah. Nah ini berarti tidak bisa nih. Ini ada yang salah. Sehingga harusnya membenarkannya gimana? At no time did he go out of the house. Gitu. Jadi dibalik at no time-nya ditarik ke depan. Baru bisa kemudian kata kerja did go itu kan when ya. Did-nya ditarik ke depan. Kemudian subjeknya he setelah did. Nomor 6, seldom their secretary has made such mistakes. Di sini kalimatnya diawali oleh negative expression seldom, kemudian ada subjek their secretary, kemudian kata kerjanya has made. Nah ini kurang tepat ya. Harusnya seldom has their secretary made such mistakes. Karena kan diawali oleh negative expression seldom, harusnya has-nya ke depan secretary, made-nya tetap berada setelah secretary. Nomor 7. The sooner had she hung up the phone, then it rang again. No sooner he had hung up the phone, then it rang again. Ini no sooner than, harusnya than-nya setelah sooner ya. No sooner than no sooner than had she hung up the phone again, the phone it rang again. Tidak begitu lama setelah, tidak begitu lama kan cepat ya, harusnya kan positif. Tapi karena ada no, di situ tetap negatif. Jadi tidak begitu lama setelah dia menutup telepon, teleponnya bunyi lagi. It rang again. Jadi then-nya harusnya ditarik ke depan ya. Nomor 8. Sheila did not arrive late for work, nor she left early. Nor, left itu apa? Did she leave early ya. Jadi left-nya dipecah dulu. Jadi did ditaruh di depan she-nya setelah kata nor. Kemudian left-nya jadi leave. Nor did she leave early. Nomor 9. Barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the paper. Barely had he finished. Ini barely-nya adalah negatif. Subjeknya he, kata kerja had finished. Helping verb-nya had ditarik ke depan subjeknya. Ini berarti sudah betul ya. Nomor 10. The police did not arrive in time to save the girl.
And neither did the paramedics. Ini juga betul karena neither-nya muncul setelah eh, di tengah kalimat gitu ya, sebagai anak kalimat, maka kemudian dibalik. Jadi did paramedic, did-nya itu apa? Arrive in time. Berarti ini nomor 10 juga betul. Oke, untuk eh, skill 18, 19 dan latihan soal nanti saya buatkan saya jelaskan melalui tautan link yang berbeda. Terima kasih.